tentu mengalir dalam seluruh rangkaian acara Dies Natalis dan Tuhan. Maka dari itu, kita diundang untuk membaur rangkaian kegiatan kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, agar melalui pesan Yesus hari ini, kasihlah seorang akan yang lain, kita semakin menyadari bahwa kasih Tuhan telah mendahului kasih kita akan yang lain. Kasih Tuhan sebagai penyempurnaan kasih di antara kita, sehingga rangkaian acara Dies Natalis dan turnamen boleh disudahi. Maka dari itu, dengan hati yang berbunga-bunga, kita merayakan Ekaristi Kudus dalam tema Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Sentuhan kasih Tuhan membuat semuanya indah dan menolong pada waktu. Mari kita berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi Kudus ini sambil menyanyikan lagu pembuka. Dies Natalis kita yang ke-53. Tema besarnya Tuhan mampu melakukan
terkait tema ini, saya aturkan kepada Nabi Yeremia menjadi suatu dunia. Saat ini berdiri, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, berkat dan turut adalah pilihan bagi kita semua. Tetapi bagi kita menjadi jelas bahwa tiada yang berbeda selain kehakiman kepada Tuhan yang memiliki hak dan memiliki hati. Lalu Dia mendapat kita semua pantas seperti diharapkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, mari kita dikawal oleh Kristus ini dapat menghadap Tuhan, mengakui segala salah dan dosa-dosa kita, agar upaya kita ini benar di hadapan. Saya mengaku
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat setia menyertai dan memberkati kami dengan berbagai rahmat yang memampukan kami melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa bekerja di dalam diri kami, di dalam setiap pribadi yang penuh terus untuk berkarya di sebuah tim pembangunan masyarakat ini. Pada hari ini, dalam hati bersyukur, kami merayakan hari ulang tahun kami yang ke-53. Hari kami senantiasa mengutamakan Engkau di atas segalanya dan mengasihi Engkau dengan segenap hati serta mengasihi sesama seperti cara mengasihi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantar kami, yang juga berkuasa bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Saudara-saudara, aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua Tuhan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Dia menurut keadaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu berhenti di dalam semua perkataan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus
mengikat perjanjian dengan batu, perjanjian untuk bukan dengan kurban sembelihan, maka kami memberitakan keadaannya, Allah sendirilah hakim. Orang yang hidup jalannya akan menyaksikan keselamatan yang ada. Dengarkanlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allahmu, bukan karena kurban sembelihan membawa hukum, sebab kurban bakalan senantiasa ada di hadapan kamu. Orang yang hidup jalannya akan menyaksikan keselamatan yang ada. Persembahkanlah suku sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasabmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan suku sebagai kurban, ia memelihara daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Kalau kita paham begini, haleluya, haleluya, Pujilah Bapa dan Bumi, sebab misteri kerajaan menyatakan kepada kaum sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Ku. Semua yang kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian Pak Saudara Wakil Dosen, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, saya berbuka kota saya ini dengan kisah nyata dari mantan presiden kita, Gus Dur. Sekali waktu dipilih oleh Presiden Amerika, dia tanya kepada Tuhan, "Tuhan, kapan rakyat Amerika ini bisa mampu?" Tuhan jawab, 20 tahun lagi. Begitu oleh Presiden langsung nangis.
Lalu datanglah Presiden Prancis Macron. Dia itu datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau rakyat Prancis itu apa yang dia mau? Tuhan jawab, 30 tahun lagi Presiden Macron menang. Lalu selanjutnya datang Perdana Menteri Inggris, dia tanya yang sama, Tuhan, kalau rakyat Inggris kenapa mereka bersama? Tuhan jawab, 25 tahun. Lalu yang terakhir itu Presiden Indonesia. Dia tanya kepada Tuhan, kalau rakyat Indonesia itu kira-kira apa yang bersama? Tuhan tidak jawab, Tuhan langsung menangis. Kita masih presiden. Dan ini memang cerita khusus ya. Dia berjalan bahwa kalau coba melihat bahkan yang kuasa bukan yang akhirat itu ternyata dia pun manusia. Tanpa kerjasama dengan manusia, apapun proyek Tuhan itu pasti akan sia-sia. Kenapa? Karena manusia sebenarnya bukan alat itu. Bukan Tuhan itu manusia, manusia berubah. Sebaliknya, dunia, alam, negara hanya bisa melakukan sejarah jika sekali lagi ada keterlibatan, ada kerjasama manusia. Manusia yang mau hidup dalam rancangan dan Tuhan. Satunya kata-kata Santa Angela yang akan dunia. Tuhan dengan mudah dapat menggunakan sarana lain yang lebih baik dari alam. Tetapi dalam belas kasihannya, Dia menerima. Itu kata-kata Santa Angela. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita perkenalkan Rasul Paulus dalam amalan. Pasca pertobatannya siang malam, Rasul ini berjadilah untuk menjadi hamba Allah yang setia. Dan kepada umat Efesus dia berkata demikian, kiranya mereka bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus, kiranya mereka berakar di dalam kasih Tuhan Yesus sendiri. Inilah misteri kasih Kristus. Bagi kita sekalian, kasih Kristus adalah sumber sama. Yesus tahu cara terbaik untuk menyelamatkan dunia. Dia tahu bahwa jalan terindah untuk membawa penebusan bagi manusia adalah dengan mati di kayu salib. Di kayu salib, ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, Tuhan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Ada cerita dari Camp Auschwitz di Austria. Ketika tentara Amerika masuk ke tempat itu dan membebaskan para tahanan,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi itu, firman Tuhan pada hari ini benar kembali kepada kita. Yesus berfirman, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasih. Ini suatu dalam sebuah ajaran untuk tinggal di dalam Yesus. Kita semua ketika kita mendapat iman harapan kita kepada Tuhan Yesus, ajaran ini berlaku agar kita tinggal di dalam Dia, agar kita hidup di dalam Dia. Tinggal dan hidup di dalam Yesus untuk mengalami sukacita, agar dalam sukacita bersama Yesus kita pergi dan kita menghasilkan buah. Siapapun kita dituntut untuk menghasilkan buah. Matahari dan matahari kalau dia itu bersinar. Bunga itu menjadi bunga yang indah karena dia terang. Kita orang Kristen percaya pada Tuhan hanya bisa dikatakan sebagai orang Katolik jika kita menghasilkan buah ketobakan dan buah kasih. Yesus tidak hidup bersama Bapa yang menghasilkan keselamatan dan penebusan. Kita tinggal dan hidup bersama Yesus, kita menghasilkan sukacita karena ketobakan dan kasih. Ini maksud. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat malam mendengar kata-kata Perdana Menteri Nasib dari Pakistan, dia katakan demikian, sebuah kata itu sangat indah jika diterangkan di pelabuhan, bersinarkan, berkilauan cahaya, mau cahaya pagi ataupun cahaya sore. Tetapi kapal itu dibuat tidak untuk ditambah. Setiap kapal dibuat untuk berlayar, untuk mengarungi lautan, untuk memecah gelombang, agar dengan demikian dia dapat menghantar para penumpang. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak menjadi Mesias Israel tetapi atas kayu salib. Ini berarti bagi kita sekalian, kemuliaan dan keadilan, apapun yang indah pada kita, hanya bisa kita alami, hanya bisa kita buktikan jika kita siap bekerjasama dengan Tuhan sendiri. Mari kita bersatu dalam kata-kata ego invocis non tantuam cui retuit sed cui ministra. Saya berada di antara Anda tidak untuk dilayani, tetapi untuk dilayani. Kata-kata sama. Amin.
Amen.
dan Kabupaten yang telah memimpin kita di Ekaristi pada kesempatan ini. Terima kasih pula kepada anggota KOR dan Dikaris yang telah menyarankan terima kasih pula kepada Rektor dan Misbina yang telah membantu kelancaran dalam ini. Terima kasih juga kepada para suster, guru, bapak ibu, alumni dan para mahasiswa yang telah mengambil bagian dalam acara Ekaristi ini. Yang kedua, setelah perayaan Ekaristi ini, kita akan mengikuti dua edisi acara. Edisi yang pertama akan berlangsung di dalam aula ini dengan beberapa rangkaian acara. Oleh karena itu, kami mengharapkan kita semua tetap berada di ruangan ini untuk mengikuti acara edisi yang pertama. Setelah edisi yang pertama, kita lanjutkan acara edisi yang kedua di luar ruangan ini, tepatnya di hall. Kita akan melewati beberapa rangkaian acara besar. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian berbahagia menikmati ibadah di wilayah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang diibadah bersyukur dalam nama Yesus Kristus dan bersyukur dalam pelaksanaan kegiatan turnamen dan baptisma sudah selesai. Syukur. Mari kita